Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya akan bercerita tentang masjid di Bukit Khandaq. Tetapi sebelumnya dengarkan dahulu penjelasan dari Ustadz Karim, yaitu mutakhir dari Biro Perjalanan Musahafiz yang menemani kami saat menjalankan ibadah umroh di tanah suci ini. Ini perangkatnya ini, sisa-sisanya, sisa paritnya ini, benteng-bentengnya seperti ini. Nah, saya kira tadi ke Uhud langsung, tapi lewat dulu. Lalu kita skip dulu cerita Jabal Uhud. Ini Bapak Ibu, Masjid Khandaq. Bukit ini nama Bukit As-Sa'il, bukit ini yang di atas ini. Ini dari dulu sampai sekarang ini masih seperti ini. Dulu benteng-benteng ini, ya, benteng bawahnya parit, bawah-bawahnya ini parit, digunakan untuk perang Khandaq atau disebut perang Ahzab. Bahkan direwayatkan 15.000 orang dari orang kafir Quraisy, ya, yang berperang ketika itu. Jadi ketika Islam ini mulai menyebar dan para umat Islam, umat Rasulullah itu mulai banyak, ya, orang kafir Quraisy itu ingin menyerbu dengan 10.000 bahkan 15.000 orang. Ketika sampai surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Rasul mengumpulkan para sahabat, ya, dan memusyawarahkan bagaimana untuk menahan peperangan ini, karena nggak mungkin 10.000 melawan 3.000 itu sungguh nggak mungkin. Akhirnya datanglah masukan dari Salman Al-Farisi, ya, dia bukan orang Islam, bukan orang Arab, ya, dia dari A'jam. A'jam itu bukan orang Arab, A'jami. Nah, kata Salman Al-Farisi, ya, dia dari orang Persia, Bapak Ibu, kami kalau dulu berperang itu menggali parit. Belum pernah terpikir orang Arab dahulu metode perang seperti itu. Maka ketika Salman Al-Farisi mengatakan seperti itu dan langsung disetujui oleh Rasulullah SAW untuk menggali parit, ya. Jadi nggak semua Madinah ini dikelilingi parit, Bapak Ibu. Jadi dulu ini kan banyak bukit-bukit. Jadi ada bukit yang itu panjangnya sekitar, antara bukit dari bukit lain itu sekitar 3 km. Jadi digali parit itu sepanjang 3 km dan dalamnya sekitar 5 meter. Lebarnya sampai 6 meter dan itu digali ketika Ramadan. Jadi Masjid Khandaq ini merupakan pelajaran dari Rasulullah SAW mengenai soal pentingnya kesabaran dan musyawarah. Masjid Khandaq atau Masjid Al-Ahzab merupakan salah satu destinasi bersejarah di kota suci Madinah. Masjid yang berjarak 2,5 km dari Masjid Nabawi ini menjadi saksi bisu peristiwa Perang Khandaq. Ada 6 masjid kecil berdiri kokoh. Bangunan-bangunan tersebut membentuk gugusan layaknya seperti pos pengawasan dalam sebuah benteng. Sementara itu di tengah-tengah berdiri masjid besar yang megah dan disebut dengan Masjid Khandaq. Sementara jarak antara masjid-masjid kecil satu dengan nilainya sekitar 100 meter. Dan beberapa pengunjung yang datang terlihat menyempatkan diri melaksanakan sholat sunnah di masjid-masjid tersebut. Berdasarkan keterangan yang tertulis pada banner di area tersebut, dijelaskan jika Masjid Khandaq yang berada di sebelah barat Gunung Sila ini memiliki sejumlah nama, yakni Masjid Al-Fath, Masjid Al-Ahzab, serta Masjid Al-A'la. Masjid itu didirikan tepat di mana parit-parit dibangun oleh para sahabat Nabi untuk membentengi serangan kafir Quraisy Mekah. Masjid ini khususnya di kubahnya merupakan tempat Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lokasi tersebut terdapat 6 masjid tambahan yang diberi nama sesuai dengan nama penjaga pos-pos saat itu. Nama-nama tersebut antara lain nama Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar,
Masjid Umar, dan Masjid Ali serta Masjid Sa'ad bin Mu'ad. Seluruh masjid di area ini kemudian dikenal sebagai 7 masjid, meskipun faktanya hanya ada 6 masjid. Sejarawan menyebutkan masjid yang ketujuh adalah Masjid Ar-Royah karena kedekatannya dengan wilayah Khandaq dan area pertempuran. Seluruh masjid tersebut dibangun di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Letak masjid ini berada di kaki Bukit Sila, kota Madinah. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, kira-kira 2,5 km jaraknya. Lebih tepatnya berada di Jalan Abu Bakar Siddiq. Semula ada 7 masjid yang dibangun di tempat ini. Oleh karena itu dinamakan Masjid 7 atau Sab'ah. Tetapi sekarang untuk keperluan perluasan di kawasan kota, maka 2 masjid terkena gusur oleh pemerintah setempat. Sekarang tersisa 5 masjid. Oleh karena itu dinamai Masjid Khamsah. Dalam bahasa Arab berarti 5. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Masjid Khandaq. Masjid dan juga benteng Khandaq menjadi salah satu peninggalan sejarah Rasulullah SAW di kota Madinah. Dalam bahasa Arab, Khandaq berarti parit. Pada zaman itu terjadi penggalian parit untuk membuat benteng pertahanan guna menghadang serangan dari kaum kafir Quraisy yang akan menyerang Madinah. Peristiwa ini terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Terjadinya perang Khandaq berawal dari provokasi kaum Yahudi. Beberapa orang kelompok Yahudi Bani Nadir dan diikuti sebagian orang dari kabilah Arab Bani Wa'il berangkat ke Mekah untuk menjumpai orang-orang kafir Quraisy. Mereka lantas mempengaruhi para pemimpin Quraisy agar melawan Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian mereka juga gigih berkunjung ke kabilah Arab lainnya yang ada di sekitar kota Mekah dengan tujuan dan maksud yang sama. Kaum kafir Quraisy dan Yahudi membentuk pasukan hingga 10.000 orang untuk didatangkan ke Madinah dengan rincian 6.000 orang dari kabilah Ghatafan dan 4.000 orang dari pasukan Quraisy. Untuk kaum Yahudi sendiri memberikan sumbangan hasil perkebunan kurma di Khaybar kepada kabilah Ghatafan selama 1 tahun penuh. Dari pihak kaum kafir ini dikomandai oleh seseorang yang bernama Abu Sufyan bin Harb, yaitu seorang tokoh kaum kafir Quraisy yang memang dikenal paling ulet menentang Rasulullah SAW serta kaum muslimin lainnya. Setelah diketahui jumlah pasukan dari pihak kaum kafir yang sebesar itu, maka timbul rasa khawatir dari pihak umat Islam. Kemudian Rasulullah sebagai pemimpin perang tertinggi melakukan diskusi bersama pasukannya untuk mempersiapkan strategi yang jitu untuk menghadapi kaum kafir tersebut. Salah seorang sahabat beliau, yakni Salman Al-Farisi, memberikan ide untuk menghadapi tentara kafir Quraisy, yaitu dengan metode membangun parit yang amat besar yang membentang di sepanjang kota Madinah. Meskipun ide tersebut tercetus dari bawahan beliau, Rasulullah tetap menerima ide tersebut. Kemudian bersama para sahabat lainnya, strategi untuk membangun parit tersebut akhirnya selesai. Dalam pelaksanaan pembangunan parit tersebut, Rasulullah ikut membantu setiap 10 orang muslimin, bahkan diharuskan bisa menggali parit sepanjang 40 meter. Dalam sebuah buku sejarah Islam disebutkan kaum muslimin mampu menggali parit tersebut sepanjang 5.544 meter dan lebarnya 4,62 meter dengan kedalaman parit 3,234 meter. Ada pendapat lain ahli sejarah yang menyebutkan selesai dalam waktu 10 hari. Ada pula yang menyebutkan menggali parit itu terselesaikan dalam kurun waktu 6 hari. Dalam peperangan Khandaq itu, kaum kafir tidak bisa menembus parit yang dibangun kaum muslimin tersebut. Ketika mereka saling berhadapan, mereka hanya bisa bertarung secara terbuka.
tidak bisa berperang seperti biasanya. Pasukan dari Abu Sufyan merasa gigit jari karena mereka tidak bisa melewati parit itu. Strategi parit Khandaq ini sendiri merupakan sebuah strategi peperangan model baru di Jazirah Arab. Pembuatan parit merupakan usul dari sahabat Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Sementara musuh membangun tenda-tenda menunggu kesempatan kapan pasukan Rasulullah lemah, baik secara mental maupun logistik. Ternyata Rasulullah dan pasukannya sangat sabar. Saat itu Rasulullah berdoa memohon pertolongan Allah, hingga akhirnya Allah mengirimkan pasukan yang tidak terlihat. Terjadilah badai yang menggulung tenda-tenda musuh dan kemenangan pun diraih umat muslimin. Adapun hikmah yang bisa dipetik dalam peristiwa ini adalah: pertama, mengedepankan asas musyawarah. Banyak pendapat saat itu bagaimana menghalau musuh agar tidak masuk ke Madinah. Dalam musyawarah itu, Rasulullah akhirnya menyepakati usul Salman Al-Farisi membangun parit sebagai strategi menghadapi musuh. Dan juga pentingnya kesabaran sangat dibutuhkan. Dalam hal apapun, kesabaran adalah kunci. Karena kesabaran Rasulullah dan pasukannya, akhirnya kemenangan itu datang. Setelah bersabar dan bertawakal adalah berdoa. Diriwayatkan selama 3 hari berturut-turut Rasulullah berdoa. Ternyata apa yang diminta Rasulullah dikabulkan Allah dengan mengirimkan pasukan tidak terlihat yang dalam Al-Quran disebut adalah malaikat berupa badai pasir. Masjid Al-Fat merupakan masjid terbesar di antara masjid-masjid yang lain yang terletak di kaki Gunung Sila bagian barat. Diriwayatkan bahwa masjid ini dinamakan dengan Al-Fat karena tempat ini merupakan tempat salat Nabi Muhammad selama pertempuran Khandaq, atau dikarenakan hasil pertempuran tersebut adalah kemenangan bagi orang Islam.